Bayangin, uang 1 triliun misalnya dijaga, kemudian nanti pengadaan telur, anak-anak ke sekolah membawa telur dibeli oleh Badan Gizi Nasional. Telurnya dimakan oleh dia sudah dapat subsidi 10.000, yang dimakannya adalah produknya sendiri dan dia bisa nabung. Saya hitung, kalau orang ngerti bisnis sejak kecil, selama sekolah dia, selama 6 tahun sekolah SD, kemudian tambah 3 tahun sekolah SMP, maka dia bisa jadi orang kaya. Seolah tidak pernah habis dengan ide, gagasan, dan kejutan yang bikin mata kita terbelalak. Dan sengaja saya membuat cuplikan dari konten-konten pidato dari Kang Deddy, supaya video ini atau ide-ide dari Kang Deddy ini bisa menular kepada seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia. Ketika orang sibuk membicarakan konsep bagaimana makan siang gratis itu tidak cukup untuk membiayai makan siang anak hanya dengan 10.000. Sosok gubernur ini itu merubah mindset 10.000 itu menjadi bisnis. Bagaimana ide dan konsepnya, kita simak bersama-sama. Nah, di mana letak Badan Gizi Nasional? Nah, Badan Gizi Nasional yang digagas oleh Pak Prabowo sebagai orientasi pertama, pembentukan manusia Indonesia harus makan berkualitas. Makan berkualitas yang disiapkan oleh negara konsumsinya harus dirubah pola perilaku keluarganya. Kenapa? Dia disubsidi misalnya 10.000 setiap hari. Di luar itu dia jajan yang tidak bermakna 20.000. Rugi tidak? Aturannya seperti apa? Saya akan nanti bikin perpu. Karena anak Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat keluarin 1 triliun untuk makan bergizi bagi anak Jawa Barat, maka saya akan wajibkan setiap anak Jawa Barat harus menabung minimal Rp5.000 per hari. Kalau enggak, Pemda keluarin 1 triliun, anak-anak tiap hari buangin duit. Gak bisa ini. Ini harus dirubah juga, gitu loh. Nah, ini yang harus dilakukan. Kenapa 1 triliun? Nah, di sini ini juga satu ide yang sangat menarik ya. Bayangkan kalau satu anak dalam 1 hari itu menabung Rp5.000, kita kalikan saja 6 hari waktu sekolah, itu 1 minggu 1 orang anak itu sudah memiliki tabungan 30.000. 30.000 kita kalikan 4 minggu itu sejumlah 120.000. 120.000 kita kalikan 12 bulan itu setara dengan 1.440 dalam 1 tahun. 1.440 dalam 1 tahun kita kalikan 6 tahun untuk usia SD ya. Untuk usia SD berarti 1 anak lulus SD itu dia sudah memiliki tabungan 8.660. Tapi kalau kita kalikan 9 sampai dia lulus SMP itu hampir 12.440. Berarti kalau anak itu sudah sampai lulus SD atau lulus SMP, duit tabungan itu dibelikan lagi hewan, kambing ataupun sapi, anak itu akan sangat menjadi entrepreneur sekali. Kita lanjut videonya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana agar ini menjadi regulasi. Kalau menjadi regulasi, maka mental kepala desa, mental Damusdes, mental camat, semuanya dirubah pada aspek produksi. Bagaimana mendorong produksi? Anak-anak sekolah nanti harus punya ayam di rumahnya. Anak-anak sekolah harus punya kambing. Nanti kejuaraan kelas itu akan diukur. Anda jadi juara kelas, juara di bidang peternakan ayam,
Anda juara kelas, juara peternakan sapi. Anda juara kelas, juara peternakan ikan. Anda juara kelas, juara pertanian. Anda juara kelas, juara industri kreatif. Anda mampu bikin robot, Anda mampu bikin mobil-mobilan, bikin motor-motor, itu yang jadi juara kelas. Saya tahu orang-orang pintar di kelas dulu yang matematikanya tinggi itu rata-rata tidak pernah jadi pengusaha, paling jadi dosen. Teman saya itu semuanya rata-rata dosen, guru yang pintar-pintar. Kenapa? Karena orang-orang pintar itu memang jadi pemikir cocoknya. Nah, yang jadi pengusaha yang nakal-nakal, yang jadi politisi yang nakal-nakal. Dan yang pintar itu harus independen, dia menjadi peneliti, gajinya harus tinggi, nggak boleh diintervensi. Itu harus dipisahin. Kalau dalam zaman kerajaan itu disebutnya dia tinggal di altar, itu oversee itu namanya. Nah, ini yang harus dibuat, ini harus dibuat regulasi ini. Kalau untuk apa? Bayangin, uang 1 triliun misalnya dijaga, kemudian nanti pengadaan telur anak-anak ke sekolah, membawa telur dibeli oleh Badan Gizi Nasional. Telurnya dimakan oleh dia sudah dapat subsidi 10.000, yang dimakannya adalah produknya sendiri dan dia bisa nabung. Saya hitung, kalau orang ngerti bisnis sejak kecil, selama sekolah dia, selama 6 tahun sekolah SD, kemudian tambah 3 tahun sekolah SMP, maka dia bisa jadi orang kaya. Hanya dari situ. Ini perlu. Kalau enggak, nanti kalau rubah lagi kayak kasus yang saya tangani dulu, bantuan pangan non tunai. Bantuan pangan non tunai target Kemensos adalah orang beli telur dari desanya, orang beli sayuran dari desanya, orang beli daging dari desanya, diproduksi oleh masyarakat desanya. Yang terjadi adalah percaloan daging, percaloan telur, percaloan sayuran. Ngambil dari pemasok, dia dapat 5%, dibagi bareng. Ekonominya tak berputar. Karena apa? Uang belanja ratusan juta itu keluar semua, tidak di desa. Ini harus dibuat. Dan saya punya komitmen itu. Untuk apa? Merubah rakyat Jawa Barat ini apa? Karena orang Jawa Barat tidak menyadari diri. Dulu orang Jawa Barat ukur ngagerek jeli, menang lauk di walungan, di pasar di Lububuk, bahwa etapan. Dulu orang Jawa Barat nang-nanganing China herang lauk nabeunang, baheula eta mah sebab di Jawa Barat hidupnya homogen, sama-sama kaum petani, sama-sama kaum nelayan, hidupnya tenang, tidak ada persaingan. Hari ini di Jawa Barat geus rupa suku ayah, semua berpikir ekonomi, nggak bisa lagi, teu bisa deui magati payung, teu bisa aing teh heula Indonesia. Alamnya sudah beda, alamnya sudah berubah. Ini bukan alam Pajajaran, ini alam Nusantara. Kita berkompetisi bukan hanya dengan orang Sunda lagi, tapi kita berkompetisi dengan warga di seluruh Nusantara dan berkompetisi dengan warga di seluruh dunia. Ini beda. Ini. Kemudian berikutnya adalah apa sih problemnya? Problem kemiskinan. Saya itu selalu menemukan kasus, mohon maaf, orang miskin di Jawa Barat rata-rata anaknya banyak. Sudah. Hari ini orang miskin itu anaknya banyak. 5, 7, 12, 24. Kenapa nggak ditahu? Saya itu kan keliling, ngerti. Anaknya banyak. Dan anaknya orang miskin itu suaminya penuh vitalitas. Saya menemukan kasus yang anaknya itu 16. Dia ngontrak rumahnya, anaknya tuh berderet. Saya nanya, Bu, hari ibu nyetakna di mana? Kan kamarna geus eueul. Atuh babari Pak Didi cenah. Moreset garingnya ke kamar mandi bari nangtung jadi cenah. Untuk itu apa lagi? Saya akan buat pergub nanti. Orang wajib KB. Kalau nggak KB nggak dapat bantuan. Harus dirubah mentalitas, Pak. Nggak bisa. Kalau tidak KB nggak dapat bantuan. Karena bantuannya 1, bantuan melahirkannya, 2, bantuan makannya, 3, bantuan subsidi pendidikan gratisnya, bila khusus subsidi untuk sepatunya, subsidi celananya, subsidi bajunya. Hari ini ada orang tua mengundurkan diri anaknya dari sekolah menengah atas, itu gara-gara nggak bisa kebeli seragam. Saya udah mau ketemu nanti sore besok sekolah lagi. Ini problem, Pak. Ini harus dirombak. Bagaimana?
Gak bisa terus-terusan dia minta disubsidi oleh negara, tiap hari produksi anak. Uang negara tidak boleh jatuh hanya pada satu keluarga. Disubsidi kelahirannya, disubsidi pendidikannya, disubsidi kesehatannya. Anaknya 24, nggak bisa. Bagaimana? Uang negara harus subsidinya efektif. Nanti harus bikin aturan. Pasang listrik gratis, saya dulu pernah jadi bupati, harus KB dulu. Dapat beras, harus KB dulu. Untuk apa? Orang Indonesia kalau tidak ada unsur memaksa tidak akan pernah taat. Semoga pemikiran cerdas, ide-ide kreatif ini bisa menular dan bisa dipraktekkan kepada seluruh bupati, gubernur, dan kepala daerah di Indonesia. Sekali lagi, salut untuk Bapak Aing. Hatur nuhun.